Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya. Kita hari ini akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan jarang diperbincangkan oleh rekan-rekan kita, orang-orang Kristen gitu ya. Karena topik ini cukup kontroversial gitu ya. Tidak banyak membahas karena nanti akan mengundang perpecahan gitu. Tapi di hati saya, Roh Kudus bilang, ajarkan, bagikan begitu. Karena ada kuasa, ada manfaat yang sangat besar yang perlu disingkapkan sehingga dengan pengajaran yang benar kita akan terbuka untuk menerima dan juga untuk mempergunakannya secara tepat. Oke, topik akan kita bahas itu tentang bahasa roh. Dalam sesi hari ini ada beberapa topik nanti yang akan kita cover gitu ya. Kita tidak tahu berapa lama nanti kita akan membahas ini. Yang pertama itu adalah apa itu bahasa roh. Yang kedua itu apa manfaatnya. Oke, nah kalau kita berbicara tentang bahasa roh ini ya, kadang kita berpikir bahwa itu terjadi di dalam perjanjian baru. Dan gak ada itu di perjanjian lama gitu ya. Sebenarnya ada. Ingat kisah ketika Daniel dan ada seorang raja waktu itu setelah Raja Nebukadnezar gitu ya. Dia kemudian mempergunakan benda-benda suci Allah untuk keperluan mabuk-mabukan, untuk keperluan yang tidak benar gitu. Sehingga waktu itu Tuhan marah gitu ya. Lalu di saat dia mabuk, tiba-tiba dia melihat sebuah tulisan di dinding. Ada sebuah tangan yang menuliskan sesuatu di dinding. Bapak Ibu, itu bukan tulisan yang bisa dimengerti kan? Karena orang tersebut tidak mengerti, raja tersebut tidak mengerti. Tetapi karunia yang diberikan Tuhan kepada Daniel waktu itu, dia bisa mengartikan bahasa yang ditulis di dalam di dinding itu. Nah, itu adalah bahasa roh begitu ya. Itu adalah bahasa roh. Jadi enggak ada sebenarnya sesuatu hal yang Tuhan tidak nyatakan, cuma di dalam perjanjian baru dengan Kristus mati, itu segala sesuatu digenapi, bahkan kemungkinan kita untuk lebih dalam lagi mengenal supranaturalnya Allah itu semakin besar. Karena Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, begitu. Nah, kemudian ketika Yesus itu ada kalanya dia berkata di dalam, kalau kita jeli itu ada Yesus berkata epapata atau something ya. Itu juga adalah bahasa, bukan bahasa manusia yang kerap kali kita mengerti gitu ya. Tapi dibilang itu langit, pokoknya ada artinya, saya kurang ingat gitu. Kemudian yang kedua ketika dia bilang Eli Eli lama syakbatani gitu ya. Itu kan diartikan gitu. Jadi itu merupakan sebuah contoh gitu ya. Bagaimana sebenarnya bahasa roh itu udah ada bahkan sebelum pencurahan Roh Kudus gitu. Nah, jadi apa sebenarnya bahasa roh itu? Jadi bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya gitu. Ya, di dalam Markus dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menyembuhkan orang sakit. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka akan cast out demons gitu ya. Mereka akan mengusir setan gitu. Jadi itu adalah salah satu yang diberikan Tuhan bagi mereka yang percaya. Ya kan? Jadi saudara percaya Yesus sesungguhnya available gitu ya untuk mendapatkan karunia ini gitu. Jadi karunia ini adalah karunia yang sangat signifikan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya kata Paulus di dalam kitab yang dia tulis, dia katakan bahwa bahasa roh itu gunanya untuk membangun diri kita ya. Jadi kita langsung saja dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita buka di 1 Korintus 14 ayatnya yang kedua sampai ayat ke-39. Tapi kita tidak akan membaca ini ya, saya serahkan nanti untuk saudara-saudariku membaca lebih dalam di rumah ya. Oke, jadi yang pertama itu bahasa roh itu ketika murid-murid Tuhan Yesus
berkumpul di loteng atas, di situ mereka dicurahkan Roh Kudus. Nah, untuk pertama sekali 12 murid yang akhirnya mengikut Yesus, ya satu udah digantikan, bahkan pengikut-pengikut lain itu diperkirakan sekitar 120 orang ya di loteng atas. Itu mereka menerima Roh Kudus dan mereka semua berbicara bahasa roh, begitu ya. Dan ingat, pada waktu itu bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus itu didengarkan oleh bangsa-bangsa Yahudi dari berbagai daerah yang waktu itu berkumpul ya di Yerusalem. Sehingga mereka melihat mereka ini berbicara dalam bahasa kita, padahal mereka orang Galilea gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain gitu ya, ada satu kubu yang menganggap mereka gila gitu. Mereka mabuk. Menurut Bapak Ibu, kenapa mereka mabuk? Apakah hanya karena mereka berbicara sesuatu hal bahasa yang baru, atau adakah sesuatu hal yang membuat mereka itu berpikir bahwa orang-orang ini gila gitu, orang-orang ini mabuk? Nah, saya percaya pada waktu itu ada beberapa orang yang mungkin berbahasa yang mereka nggak ngerti juga gitu, sehingga mereka mengidentifikasi, oh ini gila. Atau mungkin juga ada aksi-aksi mereka berdoa yang membuat mereka itu gila. Jadi mabuk begitu. Jadi kalau misalnya seperti saya orang Indonesia, saya berbicara bahasa Indonesia. Nah, tiba-tiba di kumpulan orang-orang yang berbicara bahasa, let's say katakan berbicara bahasa mungkin bahasa-bahasa pedalaman begitu ya, yang kita sama sekali nggak pernah dengar. Mungkin bahasa Inggris kita pernah dengar, bahasa Korea kita pernah dengar, tapi mungkin bahasa-bahasa suku-suku di pedalaman yang sama sekali kita itu nggak ngerti. Tiba-tiba kita datang, kita mendengar mereka berbahasa. Tapi karena kita tahu mereka menggunakan bahasa mereka, kita tidak berasumsi mereka gila gitu ya. Tapi karena kita tahu, oh mereka ini nggak menggunakan bahasa mereka, mungkin juga mereka beraksi sesuatu hal yang aneh, sehingga kita mengatakan bahwa mereka gila gitu. Nah, itu sama halnya ketika kita berbahasa roh, orang-orang yang tidak mengerti roh gitu akan berpikiran kita gila gitu. Karena bahasa yang kita gunakan nggak pernah mereka dengar gitu. Ini juga gimana gitu ya. Tapi dalam 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 39 gitu ya, dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi yang pertama manfaat bahasa roh itu adalah kita berkata-kata secara langsung kepada Allah. Seru nggak sih ya kalau kita ngobrol langsung sama Allah? Gitu. Seru lah gitu. Itu sebabnya Tuhan kasih gitu ya bahasa roh itu kepada setiap orang yang percaya, karena itu bisa membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan dan kita sekalipun dikatakan kita tidak mengerti, seorang pun tidak mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia gitu. Jadi ada sesuatu hal yang orang lain tidak perlu sampaikan gitu. Yang orang lain tidak perlu mengerti karena kita menggunakan bahasa rahasia gitu. Dalam sebuah peperangan begitu ya, ada beberapa kode-kode yang diberikan untuk sesama timnya gitu. Nah, kode itu diberikan supaya lawan kita nggak mengerti yang strategi apa yang sedang kita lakukan. Nah, sama halnya dengan bahasa roh, kita ini terbatas pikiran kita gitu. Tetapi roh itu katanya menyelidiki segala sesuatu. Dan Roh Kudus memberikan perkataan kepada roh kita, kemudian kita mengucapkannya. Jadi pertanyaannya, ya, jadi yang pertama itu manfaatnya adalah kita berbicara langsung kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, yang kedua itu saya mau tanya dulu sebelum ini gitu ya. Tadi ada orang bilang begini, ketika dia berbahasa roh itu roh yang berbicara. Enggak, bukan Roh Kudus yang berbicara, tetapi Roh Kudus memberikan perkataan kepada roh kita. Baru roh kita itulah yang mengucapkan melalui mulut kita. Jadi kita yang berbicara, bukan Roh Kudus ya. Roh Kudus memberikan perkataan. Saya kasih contoh saja seperti ini. Seorang bayi itu ketika dia belajar berbicara, saya mau tanya, apakah ketika dia berbicara walaupun sesederhana bahasa yang dia tahu, apakah itu orang tuanya yang berbicara atau dia? Yes, dia yang berbicara. Tetapi orang tuanya memberikan perkataan-perkataan sehingga ditangkap.
Dan salah satu yang paling Tuhan senang ketika kita berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, karena kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu sangat senang gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang dimanipulasi bahwa bahasa roh itu nggak ada gunanya. Tuhan itu sangat senang. Ya, Tuhan itu sangat senang karena kita langsung berbicara kepada Tuhan. Contohnya saja sederhana. Ya, ketika seorang ibu nih ya, ibu atau ayah, dia mengajarkan perkataan gitu ya, mengajarkan anaknya berbicara. Yang pertama sekali yang mereka ajarkan adalah supaya anaknya ini memanggil mereka mama, papa, mama, papa. Nggak ada ya, nggak. Yang pertama sekali yang diajarkan orang tua itu adalah supaya anaknya ini bisa memanggil mereka mama, papa. Dan ketika orang tua pertama sekali dengar anaknya akhirnya bisa mengatakan mama, papa, wow, itu bahagianya luar biasa. Nah, demikian sebenarnya Tuhan itu ketika kita mulai berbahasa roh, dia akan memberikan perkataan yang sesederhana tetapi itu memanggil dia sebagai Aba, Bapa kita. Makanya ada orang-orang yang pertama sekali berbicara bahasa roh, itu bahasa rohnya itu ada yang bilang baba, itu sederhana. Tapi kita itu sedang memanggil Allah kita. Itu sama seperti seorang anak yang pertama sekali memanggil mamanya mama, papa. Dan walaupun cuma hanya 1-2 kosakata, itu orang tua itu minta ampun senangnya. Demikian kita Bapa di sorga itu sangat bahagia ketika kita mulai berbahasa roh. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Baru yang kedua, kita sedang berbicara hal yang rahasia dengan Tuhan ya, yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu gitu. Nah, yang kedua, yang manfaat yang berikutnya, bahasa roh itu dipergunakan untuk membangun. Bukan hanya bahasa roh sebenarnya. Semua karunia roh itu harus dipergunakan untuk membangun jemaat. Nah, namun pertanyaannya, gimana sih saya bisa membangun jemaat kalau saya tidak dibangun terlebih dahulu? Makanya gini, kita harus dibangun dulu secara roh, baru kita bisa membangun orang lain, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara di sini, tetapi siapa dia yang ketiga, siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasihati, dan ia menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kayak begini Bapak Ibu ya, ada bahasa roh itu berbagai jenis. Ada bahasa roh itu yang merupakan sebuah pujian. Nanti kita akan bahas di ayat-ayat selanjutnya ketika Paulus katakan, apa yang akan kupilih? Aku akan berdoa dengan bahasa rohku dan aku akan berdoa dengan pengertian. Oke, jadi bahasa roh dibuat yang awal ya. Aku bernyanyi dengan roh dan aku bernyanyi dengan pengertian. Artinya begini Bapak Ibu ya. Ketika kita berbahasa roh, ada kalanya itu tidak perlu diinikan gitu. Tetapi konteksnya ini ketika kita di dalam pertemuan jemaat gitu ya. Ketika kita berbahasa roh begitu. Roh itu akan memberikan pengertian kepada kita gitu. Itu sebabnya pengalaman saya Bapak Ibu ya, ini bukan hanya di dalam jemaat gitu. Nanti saya akan bukakan lebih dalam lagi gitu, manfaat bahasa roh. Manfaat bahasa roh itu adalah memberikan kita keberanian gitu. Ketika kita seperti misalnya kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang, nubuat gitu ya. Mungkin Tuhan menyingkapkan sesuatu kepada orang lain. Secara manusia kita akan berpikir, ini benar nggak ya? Ini apa nggak ya gitu. Tetapi ketika kita berbahasa roh, bahasa roh akan memberikan kita keberanian gitu. Ayo katakan itu adalah perkataan roh gitu. Itu akan membangun orang ini gitu ya. Nah dari situlah makanya kata Paulus itu membangun dirinya, kemudian dia bernubuat. Jadi orang yang bernubuat pada umumnya adalah mereka yang memiliki hubungan, yang memiliki kapasitas roh di dalam bahasa roh yang cukup gitu. Mereka membangun dirinya, membangun rohnya. Disitulah Roh Kudus menerjemahkan. Tadi kan dikatakan bahwa roh mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah ketika kita berbahasa roh, misalnya Tuhan mau sedang berbicara kepada saudara kita atau orang-orang yang baru di gereja. Nah ketika kita berbahasa roh, Tuhan sedang menyingkapkan rahasia nih tentang orang tersebut.
Nah, saat kita berbahasa roh itulah gitu ya, kita diberikan seperti nubuatan kepada orang tersebut. Karena tadi berbicara rahasia gitu ya. Mana ada orang yang bisa membaca pikiran orang kecuali Roh Kudus. Nah, ketikalah kita berbahasa Roh Kudus itulah, disitulah kita diberikan rahasia gitu oleh Roh Kudus tentang orang tertentu gitu. Nah, ketika kita mulai di dalam bahasa roh, Roh Kudus memberikan sebuah nubuatan kepada orang lain, kemudian kita sampaikan. Disitulah kita membangun jemaat. Jadi nggak langsung kita bernubuat kalau kita tidak berbahasa roh, kalau kita tidak dibangun secara roh kita duluan gitu ya. Nah, yang lucunya ada beberapa saudara-saudari kita yang selalu memperdebatkan bahasa roh ini. Tetapi saya tanya dulu, apakah di gereja-gereja mereka adakah nubuatan? Nggak ada juga kan gitu. Karena apa? Ketika nubuatan itu akan selalu datang ketika roh kita dibangun. Dan ketika kita kuat di dalam bahasa roh, disitulah misteri atau nubuatan diberikan gitu. Jadi makanya Tuhan itu aware gitu untuk membangun kita dulu, baru membangun roh gitu ya. Jadi yang kedua itu Roh Kudus, bahasa roh itu akan memberikan kita keberanian untuk bernubuat. Ya, dan juga memberikan kita nubuatan gitu ya. Oke, dan juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan nubuatan. Oke. Lalu kemudian dikatakan seperti ini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Berarti ada nggak larangan kita untuk berkata-kata dengan bahasa roh? No, gitu ya. Kemudian tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, ya. Jadi istilahnya begini. Kamu jangan hanya berbahasa roh gitu, tapi lanjutkan bernubuat. Ya itu intinya kalau kita mau parafrasekan gitu ya. Kamu jangan hanya bahasa roh aja, tapi harus lanjut terus bernubuat seperti yang tadi. Kamu berbicara rahasia-rahasia. Minta sama Tuhan, ini rahasianya itu seperti apa Tuhan? Oh ternyata Tuhan sedang menyingkapkan, oh orang ini seperti ini. Sehingga membangun jemaat begitu ya. Saya banyak sekali pengalaman begitu bersama dengan Roh Kudus gitu. Ketika saya mulai terus berbahasa roh. Kemudian di alam roh, Roh Kudus kasih begini gitu ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi jangan cukup hanya bahasa roh, tapi terus lanjut ke karunia yang lebih dalam lagi, yaitu bernubuat gitu ya. Kemudian katanya seperti ini. Tetapi berharga daripada orang yang berbahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kecuali menafsirkannya. Nah, berarti bahasa roh itu ada yang perlu ditafsirkan gitu ya. Karena ketika bahasa roh itu ditafsirkan, tentunya itu akan membangun jemaat gitu ya. Apa gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah? Oke. Jadi makanya saya bilang begitu ya. Di gereja-gereja yang benar-benar spirit filled atau bergerak dengan kuasa Roh Kudus, itu mereka tidak hanya berbahasa roh gitu, tapi ada waktu momen-momen gitu kita menyampaikan nubuatan-nubuatan gitu ya. Nubuatan misalnya ada pesan Tuhan gitu. Dan orang itu banyak sekali dikuatkan gitu ya. Itu sangat penting ya. Oke. Jadi di ayat saya skip. Di ayat yang ke-9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas. Oke. Kita garis bawahi. Jika bukan berarti dibilang kamu nggak bisa berbahasa roh. Tapi bahasa roh itu harus jelas. Jadi ada bahasa roh itu yang sepertinya tidak digunakan dengan kata-kata yang jelas. Jadi begini ya Bapak Ibu, saya mau sampaikan seperti ini. Ketika kita berbicara mau membangun jemaat, bukan hanya berbicara kepada Allah gitu ya. Sama seorang bayi itu ketika berbicara dia hanya simpel saja bahasanya. Kadang nggak jelas. Tetapi orang tuanya mengerti bahasanya gitu. Tetapi ketika ada orang di luar, ini anak ini ngomong apa sih, dia nggak jelas gitu ya. Sehingga orang nggak dibangun gitu. Mungkin dia mengatakan sesuatu nggak ngerti gitu.
Nah, itu sama artinya. Ketika kita berbahasa roh, mungkin bahasa roh kita itu belum jelas. Itu bisa dimengerti oleh Allah. Tetapi kalau orang lain mendengarkan, itu tidak dibangun karena bahasa roh kita itu nggak jelas gitu. Nah, itu sebabnya ketika Bapak Ibu seorang anak itu supaya mereka dimengerti berbisa berbahasa roh dengan jelas, harus terus dilatih. Gitu ya, harus terus dilatih. Oleh sebab itu, ketika kita mulai berbahasa roh, kita gunakan selalu terus menerus. Kemudian perbendaharaan bahasa roh kita itu semakin jelas gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu, ketika saya mungkin sering mau berdoa dengan bahasa roh begitu, bahasa roh yang saya gunakan itu lebih banyak vocabulary-nya begitu. Dan secara roh gitu ya, orang-orang yang mendengarkan itu entah bagaimana bisa mengerti ini sepertinya dia berdoa seperti ini gitu ya. Karena apa? Bahasanya jelas dan roh itu bisa menangkap gitu. Itu sebabnya ya Bapak Ibu saya katakan ketika kita dikasih Tuhan karunia bahasa roh, kita cuma puas dengan stage, cuma bilang bahasa roh yang biasa kita gunakan. Kita nggak explore, kita nggak belajar gitu. Sehingga ketika kita menggunakan bahasa roh itu minim penafsiran gitu ya. Tapi ketika kita berbahasa roh begitu, oh kita tahu, ngerti, oh ini apa gitu. Karena seringkali ketika saya juga berbahasa roh begitu ya, ada momen-momen Roh Kudus kasih tahu begini, kasih tahu. Saya tahu, oh ini saya sedang spiritual warfare gitu ya. Bahasa yang saya gunakan pun berbeda gitu. Bahkan gerak tubuh yang saya pergunakan pun berbeda. Tapi ada momen saya menangis sehingga saya berkata sesuatu hal yang saya sangat menangis terseduh. Saya tahu itu saya sedang kedalaman penyembahan. Ada juga saya ketika itu saya berdoa sedang memikirkan seseorang, sedang Tuhan tunjukkan seseorang. Dan saya mulai menangis. Saya tahu roh saya itu sedang intercede, sedang bersyafaat untuk orang itu. Sedang berdoa untuk suatu terobosan, suatu pertumbuhan roh gitu, atau mungkin ada yang dialami gitu ya. Itu. Nah, apakah kita hanya kita nggak boleh berbahasa roh di tempat lain gitu? Apakah hanya di rumah saja, kemudian di gereja itu nggak bisa bahasa roh gitu ya? Coba perhatikan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya gitu ya, katanya seperti ini. Jadi bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, yang lain penyataan Allah, yang lain karunia roh dan karunia menafsirkan. Berarti boleh nggak? Boleh dong, tapi kita jangan cuma 24 jam gitu. Harus ada pengajaran. Makanya kalau di gereja ada momen ketika kita bahasa roh. Ada momen ketika kita menyembah, ada momen ketika kita ada firman Tuhan gitu ya. Nah, itu well aja gitu. Itu baik-baik aja, nggak harus kita ini. Bahkan Paulus katakan kalau ada orang yang berbahasa roh, kamu itu jangan hentikan gitu. Jangan ada yang menghentikan gitu. Itu tetap gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau berjalan dengan teratur enggak? Berjalan gitu. Misalnya ketika kita dengarkan hamba Tuhan berbicara, apakah jemaat-jemaatnya bahasa roh? Di situ orang yang bisa dikatakan itu enggak berlangsung secara teratur. Tapi lihat, ketika kita menyembah bahasa roh, ya. Tidak ada yang ini gitu. Ketika momennya pengajaran, kita pengajaran. Nah, kalau misalnya hamba Tuhan itu, dia ini momennya pengajaran gitu, momennya adalah berkhotbah, tapi dia ngomong bahasa roh. Nah, itu yang tidak berlangsung secara teratur. Jadi ketika kita berkumpul, kita menyembah. Kemudian apa? Ada pengajaran, ada berbahasa roh, ada nubuatan gitu ya. Jadi ini sebenarnya gambaran gereja yang sehat. Jadi kalau ada di gereja itu hanya pengajaran aja gitu. Gak ada orang yang bermazmur, bernyanyi dengan roh gitu. Wah, Bapak Ibu kalau misalnya ini, kalau kita breakdown itu sangat-sangat luar biasa ya gitu. Jadi Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Ya kacau ya kalau itu gitu. Waktunya pengajaran kita malah bahasa roh. Waktunya bahasa roh ada orang yang pengajaran. Kayak nggak sehati gitu ya. Makanya di dalam sebuah pertemuan ada yang namanya unity. Nah, unity itulah kesatuan. Dan disitulah Tuhan memberikan berkat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua itu adalah untuk membangun jemaat. Dan di situ kita harus mempergunakannya. Oke?
Nah, yang kedua, terus yang kedua ya, yang selanjutnya, oke ya, manfaat yang di 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 yang manfaat yang bisa kita gunakan di dalam bahasa roh itu adalah membuka karunia-karunia lain. Oke, tadi saya sudah sempat katakan ya, kalau Bapak Ibu setia di dalam ini gitu ya, karunia bahasa roh ini, Bapak Ibu akan diberikan nanti karunia untuk bernubuat, karunia untuk memperkatakan kata-kata hikmat gitu. Karena Tuhan itu senang kalau kita itu dipercayakan satu karunia dan kita pergunakan dengan baik, maka itu akan dilipat kali gandakan gitu ya. Ya, Bapak Ibu lihat saja ya, kalau mau tanya begitu ya sama bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan yang lain gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang kuat di dalam bahasa roh. Begitu. Jadi bahasa roh itu gunanya untuk kita berkomunikasi dengan Allah, gunanya untuk membukakan rahasia-rahasia, gunanya untuk membangun diri kita, gunanya untuk juga memungkinkan kita membangun jemaat, baru juga memungkinkan kita tidak mengalami stagnasi di dalam doa-doa dan penyembahan kita. Oke, dibilang di ayat 18. Oke, kita agak-agak sedikit loncat-loncat ya, tidak apa-apa. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dimengerti untuk mengajar orang. Lihat, untuk mengajar ya, konteksnya untuk mengajar. Jadi kalau bahasa roh itu dipergunakan untuk berdoa, it's okay. Untuk menyembah, it's okay. Tapi kalau untuk mengajar, kamu jangan bahasa roh. Itu intinya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Kita salah memahami. Kita langsung potong di sebelah sini. Kita nggak lanjutkan ke apa yang sebenarnya Paulus sedang katakan gitu ya. Makanya dibilang tadi, untuk mengajarkan orang lain juga daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Lihat ya. Jadi kalau kita mau mengajar orang lain, jangan gunakan bahasa roh gitu. Ya, jadi di sini katakan jika ada orang berkata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi di sini intinya ketika bahasa roh itu dipergunakan di dalam untuk hal pengajaran, penafsiran, maka perlu 2-3 orang. Itu lagi ya. Jadi intinya apakah itu untuk mengajar atau enggak gitu. Melalui pengajaran hari ini kita itu diingatkan gitu ya. Yuk kita pergunakan ini bahasa roh ini, karena yang pertama itu berbicara untuk Tuhan, berbicara kepada Allah kita, dan itu juga membangun roh kita gitu ya. Itu juga memungkinkan karunia-karunia roh lain, karunia-karunia roh yang lain itu diberikan gitu ya. Nah, ini yang terakhir yang mau saya sampaikan di ayat yang 39. Karena itu saudara-saudariku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau ada orang yang bilang seperti ini, dia tuh gak boleh begini-begini. Ini loh, Paulus marah gitu ya. Jadi artinya enggak gitu. Jadi kalau ada gereja-gereja yang melarang orang bahasa roh, yang bahkan mengejek-ngejek bahasa roh, itu tinggalkan saja ya gitu. Karena di sini bilang, kamu usahakan gitu ya. Nubuat seperti yang tadi, nggak boleh berhenti di dalam bahasa roh aja, tapi harus lanjut ke nubuat. Tuhan minta karunia yang baru, yaitu karunia untuk bernubuat gitu ya. Jadi jangan juga kamu marahi orang kalau bahasa roh, enggak gitu ya. Biarkan dia dibangun dirinya gitu. Dan kita terus aplikasikan karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi saya harap pengajaran kita kali ini bisa membuka mata kita gitu ya. Jadi yang selama ini kita itu malu bahasa roh gitu ya. Why gitu ya, kenapa gitu. Tuhan itu suka kalau kita bahasa roh, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi sekarang teman-teman belajar terus pergunakan bahasa roh ini. Dan tip yang terakhir ini saya mau kasih tahu. Gimana kalau misalnya kok saya bahasa rohnya gitu-gitu aja. Yang terakhir ya. Yang terakhir nanti ini mungkin kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah yang terakhir, gimana supaya kita itu bahasa rohnya itu lebih dalam lagi. Supaya ketika kita bahasa roh itu kata-kata yang kita gunakan jelas gitu ya. Sehingga ditafsirkan itu bisa.
Nah, yang terakhir sama seperti yang saya bilang, ketika seorang anak itu dia belajar gitu ya, dia harus lebih banyak mendengarkan orang. Anak yang sedang belajar berbicara, kalau kita tempatkan di hutan, terus dia nggak ada didengarnya orang berbicara gitu ya dengan bahasa ini gitu, dia tidak akan pernah berkembang kemampuan berbicaranya. Nah, sama juga ketika kita bahasa roh gitu. Nah, mari kita belajar untuk kita dengarkan orang-orang yang memang juga dibakar rohnya dalam bahasa roh. Nah, dari sendirinya roh itu akan berbicara dalam roh kita. Begini, bukan kita meniru ya, tapi ada sebuah impartasi gitu. Jadi Bapak Ibu harus terbuka gitu ya, ketika orang berbicara, misalnya ya saya ada video dalam bahasa roh gitu, Bapak Ibu dengarkan, saat itu Bapak Ibu doa gitu. Saya percaya nanti akan dikasih Tuhan vokabulari yang baru gitu ya. Dengarkan bahasa-bahasa roh yang baru gitu ya. Dan saat itu jangan mendengarkan supaya meniru, tapi kamu ikut berdoa. Nah, saat kamu ikut berdoa, kamu kan sedang melatih gitu ya, melatih bahasa rohmu gitu. Maka nanti saat kamu melatih itu, dan ketika kamu mendengar orang-orang yang berbahasa roh itu, maka Roh Kudus akan memberikan kepada rohmu, mudah kamu nanti menangkap gitu. Jadi bukan meniru ya, tetapi rohmu itu mudah menangkap bahasa yang diberikan Roh Kudus sehingga kamu wow gitu ya. Jadi nanti ini akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Saya terima kasih sekali ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang suka dengan video ini dan merasa diberkati, saya mengundang Bapak Ibu untuk mensupport pelayanan kita ini, dan supportnya bisa berupa komentar atau membagikan video ini atau gabung di dalam membership komunitas kita gitu ya, atau bisa juga dengan sumbangan secara langsung melalui PayPal atau juga melalui rekening. Karena apapun yang Bapak Ibu berikan, saya percaya itu dipergunakan untuk Tuhan melalui pelayanan ini untuk memperbesar kerajaannya. Sebagian dari yang Bapak Ibu berikan akan kita gunakan untuk memberkati saudara-saudari kita yang di Papua, saudara-saudari kita yang berkekurangan gitu. Itu akan menjadi sarana bagi kita untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih semua untuk saudara-saudariku yang sudah memberkati pelayanan ini. Tuhan kiranya melipat kali gandakan dan membuka tingkap-tingkap langit bagi Bapak Ibu. Sekian, sampai ketemu dalam pertemuan kita, dalam pengajaran kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.